kalau belok kanan ini ya teman-teman, kalau mau ke Kawahurung teman-teman, salah satu geosite Ijen. Jadi kalau kita lewat di jalur Bondowoso ya, mau ke Kawah Ijen, itu kita itu berada di mangkok kalderanya Ijen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my YouTube channel. Oke teman-teman, videoku kali ini aku mulai dari Black Lava Pelalangan di Bondowoso. Wih, apik pemandangan ini rek. Jadi teman-teman, aku mau melakukan perjalanan dari Bondowoso ke Kawah Ijen ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Kawah Ijen lewat jalur Bondowoso, bisa melihat videoku kali ini. Atau juga yang sudah pernah lewat sini, bisa komen-komen di bawah. Jadi dari Black Lava Pelalangan tadi itu ke Kawah Ijen sekitar 30 menitan. Jadi yang belum tahu Black Lava Pelalangan itu adalah lava hasil sisa erupsi Gunung Ijen Purba yang meletus 70.000 tahun yang lalu. Jadi sekarang itu lavanya itu mengeras dan berwarna hitam dan membentang sepanjang 10 km teman-teman. Jadi teman-teman kalau ke situ itu bisa melihat Megasari, bisa melihat Kawahurung juga, dan juga ada Gunung Putus namanya di situ, bisa kelihatan. Jadi Gunung Ijen itu yang retaknya itu di daerah Belawan. Jadi lavanya Ijen Purba itu dulu, jadi mengalirnya di Pelalangan tadi itu. Jadi lavanya itu habis teman-teman, mengalir semua di Pelalangan. Nah sekarang itu tinggal sisa kawahnya itu. Jadi kalau teman-teman lewat jalur Bondowoso ya, mau ke Kawah Ijen, itu pemandangannya luar biasa, bagus banget. Ini kalau lurus itu ke arah air terjun Belawan teman-teman, sama Catimor Homestay. Jadi teman-teman kalau lewat Bondowoso ya, mau ke Kawah Ijen, itu akan melewati beberapa tempat wisata yang merupakan geosite Ijen. Jadi sisa hasil erupsinya yang 70.000 tahun yang lalu itu sekarang dijadikan tempat wisata ya. Salah satunya tadi itu Black Lava Pelalangan. Kalau teman-teman belum tahu Black Lava Pelalangan, bisa nonton videoku di playlist Bondowoso ya teman-teman. Ini di sebelah kanan kiri ada tanaman kopi, dan tak tahu juga apa itu, yang disetek apa dicangkok ya itu. Terus tempat wisata yang termasuk di geosite Ijen itu ya Black Lava Pelalangan. Terus ada dinding kaldera Ijen Purba, itu ada Megasari yang sekarang dijadikan tempat para layang. Terus ada air terjun Belawan. Air terjun Belawan itu merupakan rekahan tektonik Gunung Ijen Purba waktu erupsi dulu itu. Jadi air terjunnya itu, bagi yang belum tahu, air terjunnya itu tidak terlalu tinggi sebenarnya, cuman debit airnya itu buanter gitu loh teman-teman, besar. Terus di bawahnya itu aliran airnya itu tidak kelihatan karena berada di dalam jurang sempit. Jadi bagus banget, tapi itu tidak bisa dijadikan tempat mandi ya teman-teman, soalnya arusnya itu buanter pokoknya. Terus kalau homestay di sekitar Belawan ini ada Catimor Homestay ya, sama Arabica Homestay. Terus ngomongin tempat wisata setelah dari Belawan ya, nanti kita juga akan melewati Kawahurung teman-teman. Tapi kalau Kawahurung itu tempatnya agak masuk ke dalam. Kalau belum tahu Kawahurung, bisa melihat di playlist Bondowoso. Di situ ada
video tentang wisata yang berada di geosite Kawah Ijen. Bagus-bagus, luar biasa pokoknya teman-teman. Jadi kalau lewat sini tuh luar biasa indah banget. Ada juga air terjun Kalipahit ya teman-teman. Jadi kalau air terjun Kalipahit itu letaknya itu di pinggir jalan. Jadi kalau teman-teman mau ke Kawah Ijen atau dari Kawah Ijen bisa mampir dulu ke air terjun Kalipahit. Jadi kalau air terjun Kalipahit itu airnya itu berasal dari rembesannya Danau Kawah Ijen. Jadi warnanya itu agak kehijauan gitu dan berbusa, cuman tidak panas. Dan rasanya itu sesuai namanya ya, Kalipahit. Itu airnya itu pahit teman-teman. Cuman ya aku nggak pernah ngerasain sih, cuman kata artikel yang aku baca. Ini kanan kiri ada tanaman kopi Arabica milik PTPN 12 Belawan. Jadi yang belum tahu, kalau ke Kawah Ijen itu ada dua pilihan jalur ya teman-teman. Satu, teman-teman bisa lewat Bondowoso, ini yang aku lewati ini. Terus yang kedua itu lewat Banyuwangi. Jadi kalau lewat Bondowoso, kalau menurut aku itu jalannya itu tidak terlalu ekstrim. Cuman sih menurut aku itu agak sempit. Tapi pemandangannya luar biasa indah. Bagus banget. Jarak dari kota ke Kawah Ijen itu kurang lebih ya 2,5 jam. Kalau dari Banyuwangi teman-teman ke Kawah Ijen itu ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Cuman jalurnya kalau dari Banyuwangi itu agak ekstrim ya. Nah teman-teman akan melewati jalur hutan erek-erek. Jadi banyak tanjakan ekstrim dan tikungan. Ini ada perumahan penduduk. Oh, gentongan waterfall Purono ta. Jadi gentongan waterfall ini juga geosite Ijen teman-teman. Jadi airnya itu, air terjunnya itu dari rembesannya Danau Kawah Ijen ya, mungkin satu aliran sama apa air terjun Kalipahit. Ini mungkin rumah karyawan atau pegawai di PTPN 12. Ono posyandu barang. Ini jalurnya naik teman-teman. Gaspol. Wah, asik rek pemandangannya. Oh, naik terus ini. Dan kanan kirinya ada tanaman kopi ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau lewat sini baunya kayak bunga melati teman-teman, wangi-wangi. Jadi teman-teman kalau mau ke Kawah Ijen bisa memilih ya dua jalur ya, mau lewat Bondowoso atau lewat Banyuwangi. Wah, asik pemandangannya yo, bukit-bukit. Kalau lewat Bondowoso ya seperti ini, monggo disimak videonya. Kalau teman-teman dari Banyuwangi bisa melihat videoku di perjalanan ke Kawah Ijen lewat jalur erek-erek, ada di playlist Banyuwangi. Nah ini teman-teman ada orang yang dari Kawah Ijen itu kayaknya. Jadi jalur Kawah Ijen itu kalau jam segini itu masih ramai teman-teman. Tapi kalau nanti habis duhur ya, habis jam 12 itu sepi karena pengunjungnya dari Kawah Ijen itu sudah nggak ada. Kan Kawah Ijen itu tutupnya sampai jam 12 siang. Dibukanya mulai jam 1:30. Asik banget pokoknya pemandangannya. Ini kita mau lewat di perumahan penduduk lagi.
Ini kayaknya sih karyawan PT PN 12 ya. Masih yo no tanduran nih. Oh itu kan daun bawang ta iku ta. Kayak daun bawang. Masih rek. Masih yo ndek mana kene. Nah itu teman-teman, pengunjung dari Kawaijen beli bensin. Oh ya teman-teman, kalau mau ke Kawaijen sebaiknya itu kalau ada pom itu diisi full dulu kendaraannya, karena tidak ada pom bensin ya, adanya itu penjual bensin eceran. Tapi enak teman-teman, kalau dari Bondowoso itu masih ada rumah penduduk, tapi kalau dari Banyuwangi full hutan. Weh, dengar teman-teman, itu ada suara garengpung. Apa lek ngarani bahasa Indonesia nih yuk? Kalau aku dulu masih kecil namanya garengpung. Ya jalannya turun. Jadi kalau lewat jalur Ijen, jalur Bondowoso Ijen itu jalurnya ada yang rusak sih beberapa titik tadi, dan ini juga rusak. Afdeling Gending Waluh. Dan kalau lewat sini itu enak teman-teman, hutannya itu tidak terlalu lebat. Jadi kalau aku itu senengan sih kalau ke Ijen ya, jalurnya itu lewat Bondowoso, enak. Masik. Oh pemandangan rek, wah apik tenan. Jadi jalur sini itu kalau malam itu malah rame ya teman-teman, karena ada yang mau ke muncak ke Kawaijen. Kalau udah jam 12 itu paling yang lewat itu penduduk, tidak seberapa, sama truk-truk dari perkebunan. Nah ini kalau belok kanan ini ya teman-teman, kalau mau ke Kawahurung teman-teman, salah satu geosite Ijen. Jadi sesuai namanya ya, Kawahurung itu kawah wurung atau kawah tidak jadi ya. Jadi itu adalah sisa dari erupsinya Gunung Ijen 70.000 tahun yang lalu. Jadi karena ada aktivitas erupsi, jadi terbentuklah kawah. Tapi kawahnya itu tidak aktif dan tidak ada airnya. Jadi hanya berupa gundukan gitu. Sama padang rumput, bagus teman-teman. Cocok banget buat foto priwet. Ya, yang mau nikah bisa foto di Kawahurung. Jadi teman-teman kalau mau ke Kawahurung itu jalannya yang tadi itu. Jadi teman-teman kalau mau ke Kawaijen bisa mampir dulu ke Kawahurung, atau habis dari muncak di Kawaijen bisa mampir di Kawahurung. Kan biasanya itu kalau habis muncak itu kan pagi ya. Ya mampir sebentar di Kawahurung. Bagus banget. Dari Ijen tuh kelihatan teman-teman Kawahurung itu. Kan dekatnya Bukit Teletabis. Jadi kalau dilihat dari Ijen itu di bawahnya Gunung Raung. Kok sepi yo. Memasuki daerah rawan longsor ya. Ini dilihat dari tandanya. Kalau jalur Ijen Bondowoso atau Bondowoso Ijen sama jalur Banyuwangi itu sama ya, rawan longsor ya teman-teman.
kan soalnya ya daerah pegunungan, apalagi kalau musim hujan harus hati-hati kalau lewat sini. Apik rek. Oh dewean rek, ini mulai mendung teman-teman. Biasanya daerah sini itu juga berkabut ya teman-teman. Ini masih ada tanaman kopi ya sebelah kanan. Kopi Arabica milik PTPN 12. Ini pegawai perkebunan paling ini. Ada pos ini teman-teman, pos pemeriksaan kalau mau ke Ijen. Biasanya kalau siang itu enggak ditanyain teman-teman, tapi kalau sudah malam biasanya ditanyain. Dulu itu aku pernah lewat sini tuh kan kemalaman dari Kawahurung ya, dari Kawahurung itu jam 5, jadi pas posisinya jalannya itu sepi, terus ditanyain. Kalau dari jalur Banyuwangi ya ke Kawaijen itu ada di pos Jambu apa pas apa itu ya, habisnya Grand Harvest itu. Kalau mau ke Ijen itu harus bayar 10.000 kalau aku dulu naik mobil. Kalau sepeda motor saya kurang tahu. Kalau siang gini itu enggak ditanyain. Waduh rek. Jadi kalau nyampe sini itu dingin ya teman-teman. Kalau daerah Black Lava Pelalangan, Belawan itu panas. Kalau nyampe sini kan ini soalnya sudah mau nyampe di Paltuding ya, jadi hawanya itu dingin. Kelihatan rek, ini daerah rawan kebakaran, jadi nggak boleh buang puntung rokok sembarangan karena bisa menyebabkan kebakaran. Kalau terjadi kebakaran yang rugi kita sendiri. Asik teman-teman. Jika teman-teman pernah lewat sini atau belum pernah lewat sini, bisa komen-komen di bawah ya. Waduh rek, apa lagi kok? Apa lagi? Oh ini pegawai perkebunan paling. Aduh jalannya ini anu ya teman-teman, berpasir. Turun lagi. Jadi kalau kita lewat di jalur Bondowoso ya, mau ke Kawaijen, itu kita itu berada di mangkok kalderanya Ijen. Jadi seolah-olah kita itu di dalam mangkok ya teman-teman. Terus dindingnya itu ya dinding kalderanya Ijen. Kalau sebelah barat itu ada Megasari, ada Kawahurung, terus sebelah kiri nih ada Bukit. Saya ngarannya aku lupa, dulu pernah dikasih tahu tapi lupa nih. Jadi kita ini di dalam mangkok ya, bisa kelihatan tuh katanya dari Megasari teman-teman, dari puncaknya kaldera Ijen sebelah barat. Dalane. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga ada tanda rawan kebakaran daerah sini. Nah di sebelah kiri ini ada aliran sungai teman-teman.
aliran sungai Kalipait yang berasal dari rembesannya Danau Kawaijen. Ini jalannya sempit ya teman-teman, tertutup sama semak-semak ini. Lah, blind spot. Ini di sebelah kanan kiri ini adalah pohon pinus teman-teman. Nah, ini jembatannya. Ini sambungannya dari air terjun Kalipait teman-teman. Jadi aliran airnya itu hijau, kehijauan, tapi bening, cuman ya itu berbusa dan rasanya itu pahit. Dan katanya sih berkhasiat untuk mengobati luka mengobati gatal-gatal. Nah, dari situ itu kita bisa mencium baunya ya, kayak bau belerang gitu. Dari sini tuh loh kecium juga baunya. Jadi di sebelah sini, jadi di baliknya semak-semak ini. Nah, ini ada sepeda motor ya. Ini adalah air terjun Kalipait teman-teman. Cuman kok ditutup ya? Nah, itu kelihatan teman-teman. Teman-teman itu bisa mampir di situ. Karena itu letaknya itu di pinggir jalan. Dari jalan itu parkir, terus jalan itu nyampe, kelihatan banget. Salah satu geosite Ijen. Jadi Gunung Ijen Purba itu meninggalkan keindahan alam yang luar biasa. Aku dulu pertama kali kesini itu juga takjub banget, terpesona ya. Kalau dilihat dari sejarahnya itu ya Allah, jadi meletusnya 70.000 tahun yang lalu, terus sekarang itu jadi tempat yang indah yang bisa kita nikmati ya. Salah satunya itu ya Kawaijen dan Blue Fire. Nah, cuman ada 2 di dunia. Jadi dari air terjun Kalipait yang tadi itu ya, kalau ke Kawaijen itu tinggal 3 kiloan teman-teman. Jadi ini sudah dekat dan bisa dirasakan di sini itu udah dingin banget. Wasik. Ini jalannya. Nah, itu teman-teman, Gunung Meranti atau Rante ya, itu bisa kelihatan teman-teman, berkabut syahdu banget ya. Dan sekarang ini Gunung Rante ya, Ranti atau Meranti, itu sudah dibuka juga pendakiannya, jalur pendakiannya. Dulu waktu aku ke sini yang di Kawaijen itu ada kelihatan teman-teman yang mendaki Gunung Rante itu. Jadi kayak sinar-sinar lampu senter itu. Jadi menurut informasinya itu sudah dibuka jalur pendakiannya, dan waktu untuk mendakinya itu sekitar 4 jam menuju puncak. Nah, ini rawan longsor ya teman-teman di daerah sini. Pokoknya ada jalur Bondowoso sama Banyuwangi itu sama jalur rawan longsor karena berada di lereng pegunungan ini. Nah, ini yang dari Kawaijen teman-teman. Jadi pulangnya itu ya jam segini itu. Tapi biasanya kalau bule-bule itu jam 5 itu sudah turun teman-teman. Jam 5, jam 6 itu sudah turun. Wih, kelihatan banget rek Gunung Ranti rek. Wah, apik rek. Syahdu yo, wah apik. Jadi yang teman-teman lihat kalau lewat di kota Banyuwangi itu ya, selain Gunung Raung itu kan ada 3. Yang 2 itu yang tinggi-tinggi itu yang lincip.
yang lancip itu adalah Gunung Ranti atau Meranti sama Gunung Merapi Ungup-Ungup. Jadi kalau Gunung Merapi Ungup-Ungup itu berada di dekatnya Kawah Ijen. Nah teman-teman, ini sudah nyampe di Kawah Ijen Geopark. Jadi itu tadi perjalananku dari Bondowoso menuju ke Kawah Ijen, teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton videoku kali ini. Dukung terus ya teman-teman channel ini supaya bisa lebih berkembang dan aku tambah semangat lagi bikin videonya dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.